Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar cuy? Kali ini kita bakal ngulik sesuatu yang pasti sering kalian temuin di meja makan. Yap, kecap. Tapi sebelum lanjut, izinkan aku untuk berkenalan. Namaku Saka Kusuma Nurjati, seorang mahasiswa Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang dari angkatan 2022 dengan NIM 52134222028. Nah, di sini aku mau sharing video edukasi terkait kecap itu sendiri, mulai dari pengertian sampai proses pembuatannya. Nah, dalam video ini juga digunakan untuk memenuhi penugasanku dari mata kuliah Food Industry Process. Oke, daripada lama-lama, ciao, langsung aja kita bahas satu persatu. Pasti kita semua udah nggak asing sama bahan makanan yang satu ini. Yap, yaitu kecap guys. Secara definisi, kecap adalah produk fermentasi yang mengubah protein menjadi zat lain. Kecap ini berbentuk cair dan memberikan aroma coklat, serta menciptakan rasa yang cenderung manis dan juga cenderung asam. Standar mutu kecap di Indonesia juga udah diatur dalam SNI nomor 01-5343-1994 guys. Oke, next kita akan langsung masuk ke metode pembuatannya guys. Jadi, metode pembuatan kecap itu ada dua guys. Ada metode hidrolisis asam atau protein dan ada metode fermentasi. Ini adalah gambaran flow diagram sederhana dari proses pembuatan kecap dengan metode hidrolisis dan metode fermentasi. Pertama, hidrolisis asam atau protein, di mana metode ini lebih cepat dan mudah untuk diaplikasikan. Tapi sayangnya, cita rasanya kurang oke dan bisa merusak zat gizi karena menggunakan asam kuat seperti asam klorida dan panas yang tinggi untuk memecah protein kedelai menjadi asam amino, sehingga bisa mengubah atau menghancurkan vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif lainnya yang sensitif terhadap suhu dan pH yang ekstrim. Nah, yang kedua, fermentasi. Prosesnya lebih lama dan ribet, tapi hasilnya, rasa kecapnya jauh lebih enak dan autentik. Proses ini juga lebih alami dan gak menggunakan bahan kimia yang keras atau panas yang ekstrim. Fermentasi mengandalkan kapang dan bakteri yang bekerja secara perlahan untuk memecah protein kedelai. Karena prosesnya yang lebih lambat, zat gizi dalam kedelai tetap terjaga, bahkan bisa meningkat. Contohnya, fermentasi bisa menghasilkan vitamin B12 dan senyawa bioaktif lainnya yang gak dimiliki dari metode hidrolisis asam. Makanya, kebanyakan kecap premium pakai metode ini. Penasaran gimana proses dari fermentasi? Lanjut. Pertama, kedelai direndam selama 16 jam. Tujuannya biar kulitnya gampang dikupas. Setelah itu, kedelai dimasak sampai lunak supaya mudah difermentasi. Terus, masuk ke tahap inokulasi kapang. Kapang yang sering dipakai biasanya Aspergillus oryzae atau Aspergillus sojae. Tapi di Indonesia kita lebih sering pakai jamur tempe. Yap, jamur tempe itu multifungsi banget guys. Nah, setelah dikasih kapang, kedelai ini dibiarkan fermentasi selama 3 hari di suhu ruang. Di sini enzim-enzim keren kayak proteolitik, amilolitik, lipolitik, dan selulitik mulai bekerja. Ini nih yang bikin kecap punya rasa umami yang nagih. Setelah 3 hari, kedelai dicampur dengan larutan garam. Fungsinya buat menghentikan kerja kapang dan memicu pertumbuhan bakteri asam laktat. Proses ini disebut fermentasi moromi yang terdiri dari fermentasi asam, alkohol, dan penuaan. Ini bikin rasa kecap makin kompleks dan enak. Selanjutnya, kecap ditambahin bumbu-bumbu yang khas kayak gula, lengkuas, serai, dan daun salam. Ini nih yang bikin kecap punya aroma dan rasa yang khas. Terakhir, kecap dipasteurisasi buat ngejamin kecapnya steril tapi nggak merusak komponen dan rasanya. Penasaran nggak sih kenapa kecap itu aromanya kuat banget? Ternyata ini karena proses hidrolisis protein yang mengubah protein jadi asam amino, terutama glutamat. Ditambah garam, jadilah monosodium glutamat atau MSG alami. Nah, selain itu, senyawa volatil yang terbentuk selama fermentasi juga bikin kecap punya aroma yang khas dan menggugah selera. Jadi guys, proses bikin kecap itu nggak sesimpel yang kita kira ya. Butuh waktu, ketelatenan, dan ilmu yang tepat buat hasilin kecap dengan rasa dan aroma yang sempurna. Nah, semoga konten video edukasi ini bisa menambah wawasan kita semua mengenai kecap ya guys. Sekian dari aku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.